Kisah heroik ini dimulai dari seorang tentara angkatan darat India bernama Jagadish Dhanapal. Sosok yang diperankan idola kita semua, Thalapathy Vijay. Memiliki karakter ramah, pandai bergaul, sayang keluarga, dan tentu saja cinta negaranya. Saat liburan tiba, Jagadish pulang ke kampung halamannya di Mumbai. Orang tua dan adiknya yang sudah lama menunggu di stasiun kereta api langsung mengajak Jagadish bertemu calon istri. Namanya Nisa, gadis cantik yang diperankan idola kaum lelaki Kajal Agarwal. Sayangnya, Jaga, panggilan akrab Jagadish, menolak Nisa melalui telepon. Dia merasa tidak cocok dengan gadis yang berpenampilan tradisional itu. Tentu saja Nisa jadi sangat marah dan kecewa. Jaga memiliki teman akrab seorang polisi bernama Balaji, berpangkat subinspektur. Ketika ikut mengamankan pertandingan tinju antar kampus, sangat tak disangka Nisa berada di atas ring. Gadis gaul energik itu ternyata hanya berpura-pura tradisional saat bertemu calon suaminya. Setelah mengetahui karakter asli Nisa, Jagadish langsung jatuh cinta. Dia terus melakukan PDKT layaknya seorang pemuda. Namun kini giliran Nisa yang sok jual mahal karena terlanjur kecewa. PDKT yang dilakukan Jaga membuat Nisa risih. Dia kemudian menjahili Jaga dengan mengambil kunci motor yang digunakan. Terpaksa Jaga dan Balaji pulang naik bis. Super lah. Saat di dalam bis, seorang penumpang mengaku kehilangan dompet. Jaga dan Balaji memeriksa setiap penumpang. Balaji menemukan pencuri dompet itu. Anehnya, seorang pria berlari ketakutan, padahal dia bukan pencuri. Jagadish penasaran. Dia mengejar pria tersebut. Berkali-kali pria itu ditanya dan ditampar alasannya berlari, tapi tetap saja diam. Tiba-tiba, bis yang dinaiki tadi meledak. Banyak orang terluka hingga meninggal dunia, termasuk anak-anak. Rupanya pria yang dikejar Jagadish meninggalkan bom di dalam bis. Dia pun ditangkap dan diamankan polisi. Kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di sebuah tempat bernama Gulmarg, perbatasan barat laut India, seorang pria bernama Jamal yang diperankan Vidyut Jammwal menjadi orang yang bertanggung jawab di balik teror itu. Malam harinya, Balaji membawa beberapa polisi ke rumah Jaga sebagai upaya pengamanan. Mengingat pria yang ditangkap adalah seorang teroris. Namanya Ajmal Latif, telah melarikan diri dari rumah sakit. Jaga bahkan diminta untuk mengajak keluarganya segera pergi dari rumah agar aman. Balaji tidak tahu jika Latif yang melarikan diri itu sudah ditangkap kembali oleh Jagadish, kemudian disembunyikan di rumahnya. Di dalam kamar, Jagadish dengan dingin memotong jari Latif, barulah melakukan interogasi dan mengetahui jika kepala keamanan rumah sakit Inba Shekaran membantunya melarikan diri. Security Chief, Inba Shekaran. Malam itu juga Inba Shekaran ditemui. Jagadish memang bukan tentara sembarangan. Dia adalah agen rahasia Badan Pertahanan India. Jagadish berbicara banyak malam itu tentang kesalahan besar yang dilakukan Inba Shekaran. Kemudian memberikan pilihan untuk bunuh diri saja daripada keluarganya hancur. Dan itulah yang terjadi. Di rumah, Jagadish terus melakukan analisa dan penyelidikan dengan barang milik Latif. Terungkap akan ada 12 serangan di kota Mumbai pada tanggal 27 Desember, artinya 3 hari lagi. Keesokan harinya Nisa datang dengan membawa cinta. Hal itu disebabkan salah seorang temannya menikah dengan pria tua. Nisa tak ingin bernasib sama sehingga lebih memilih Jagadish yang masih muda. Please. Tanggal 27 Desember tiba. Jagadish belum mendapatkan informasi siapa 12 orang yang akan melakukan penyerangan di Mumbai. Satu-satunya cara membiarkan Latif kabur untuk bisa diikuti. Jagadish kemudian menghadiri acara pernikahan temannya yang seorang tentara, Jul. Dia pun mengajak teman-temannya untuk terlibat dalam misi menggagalkan serangan teroris itu. Sesuai rencana, Ajmal Latif merasa berhasil kabur dari rumah Jagadish. Dia tidak menyadari sedang diikuti.
Ajmal bertemu dengan orang-orangnya dan menjalankan rencana semula untuk meledakkan bom. 12 tentara kini sudah mengikuti 12 teroris yang membawa bom, termasuk Ajmal Latif. Mereka menyebar di tempat berbeda sesuai target. Namun sebelum bom meledak, melalui komando Jagadish, 12 orang teroris itu ditembak mati secara bersamaan. Mumbai bisa aman dari ancaman yang sangat membahayakan. Kepahlawanan Jagadish tak diketahui siapapun, kecuali Balaji temannya. Media kini ramai memberitakan matinya 12 orang tersebut yang teridentifikasi merupakan sel tidur jaringan teroris. Sel tidur sangat berbahaya, mereka hidup seperti warga biasa. Ada yang menjadi pedagang, pegawai konter, pegawai pemerintah, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang kecewa dengan negara. Ketika ada perintah dari pimpinan sel tidur, mereka siap sedia. Afsar Ali, salah satu nama sel tidur yang mati. Jagadish sempat mengambil handphonenya. Afsar Ali adalah saudara Jamal, pemimpin sel tidur. Seseorang yang memiliki akses tinggi membocorkan informasi bahwa HP Afsar Ali diambil oleh orang yang membunuhnya. Jamal menelpon dan diangkat oleh Jagadish. Ancaman ditebar karena telah membunuh 12 anak buahnya. Jamal berjanji akan membunuh Jagadish sebagai balas dendam. "I'm wait," jawab Jagadish tanpa rasa takut. Seperti ucapannya, Jamal datang langsung ke Mumbai. Dia bertemu jaringannya. Setelah melihat detail penembakan, dia meyakini jika pelakunya orang-orang yang sangat terlatih, karena semuanya bisa menembak dengan tepat di dahi, baik itu di bis yang bergerak, bioskop gelap, pasar yang ramai, dan lain-lain. Mereka adalah penembak yang terlatih, tapi bukan polisi, ucapnya. Informasi yang didapatkan para penembak tersebut semuanya menggunakan jas. Hal itu menjadi perhatian Jamal. Menggunakan jas di siang hari bukan hal biasa di India. Mereka pasti orang-orang yang sedang menghadiri seminar atau acara resepsi pernikahan. Jagadish juga menyadari petunjuk yang ditinggalkan itu. Dia pergi ke gereja tempat acara pernikahan, tapi terlambat. Jamal dan anak buahnya, Asif Ali, sudah terlebih dahulu datang dan mendapatkan alamat pengantin Joel. Tentara dan teroris ini berlomba untuk mengetahui terlebih dahulu musuhnya. Jamal bergerak lebih cepat. Dia mendatangi rumah Joel yang tak ada di rumah. Album pernikahan dibuka. Ada 5 tim tentara yang melakukan foto bersama. Mengingat Joel pernah bertugas di 5 camp, hal itu membuatnya bingung. Sementara kakak Joel yang datang meminta tanda pengenal, tanpa pikir panjang, kakak, ayah, dan nenek Joel ditembak mati. Jagadish kembali kalah langkah. Dia menemukan keluarga Joel sudah tewas. Album pernikahan yang ada di meja dilihat. Setiap satu orang dalam tim sudah dilingkari. Jaga memprediksi orang yang dilingkari akan dibunuh untuk mendapatkan informasi. Analisa Jagadish kali ini keliru. Kelima orang yang dilingkari tetap aman. Namun, tiba-tiba Amar Singh, salah seorang yang fotonya dilingkari, menginformasikan jika keluarganya diculik. Tentara lainnya juga melaporkan hal yang sama. Jagadish berpikir cepat. Dia harus bisa menangkap pimpinan sel tidur itu. Adik kandungnya, Sanjana, diminta untuk menggantikan posisi salah seorang keluarga tentara yang dilingkari. Jagadish harus segera bergerak cepat menyelamatkan 5 gadis yang telah diculik. Untuk menemukan keberadaan adiknya, Jaga menggunakan selendang adiknya untuk ditelusuri anjing. Para teroris yang berpenampilan islami seperti kelompok jihad sudah siap akan memotong leher gadis-gadis itu sesuai perintah Jamal dari telepon. Beruntung Jagadish tiba tepat waktu di lokasi penyekapan. Jaga berhasil membunuh 16 orang teroris sel tidur itu. Kemampuan militer yang dimiliki membuatnya tidak begitu kesulitan memenangkan pertarungan. Sedangkan Asif Ali yang memimpin penculikan ditangkap. Jagadish merasa sudah puas. Dia mengira pimpinan sel tidur sudah ditangkap. Adiknya yang memberitahukan jika orang yang ditangkap itu hanyalah suruhan. Seperti sebelumnya, Jagadish menyembunyikan teroris yang ditangkap di lemari kamarnya untuk dimintai informasi. Namun kali ini tidak ada yang bisa didapatkan. Jagadish akhirnya membunuh Asif Ali dan membuang tubuhnya. Hal itu membuat para pimpinan sel tidur semakin marah. Tim tentara yang melakukan semua itu sudah diketahui. Tinggal menentukan siapa satu orang di balik 12 orang tersebut.
Serangan lebih besar disiapkan untuk bisa mengetahui tentara mana yang bertanggung jawab. Jamal hanya bisa berkomunikasi lewat telepon dengan Jagadis tanpa mengetahui wajahnya. Dia memberikan peringatan kepada Jagadis bahwa 12 orang yang telah melakukan penembakan sedang diikuti sel tidur. Temannya Sentil yang sedang makan bersama keluarganya di mal menjadi korban pertama. Jagadis gagal menyelamatkan Sentil. Target kedua adalah Jagadis. Bom akan segera diledakkan oleh sel tidur yang sudah mengikutinya. Jagadis tak tahu harus berbuat apa. Ternyata itu hanya gertakan saja. Jamal sudah mengetahui siapa lawan utamanya yang berada di telepon. Dialah Jagadis. Apabila Jagadis ingin tidak akan ada korban lagi, dia harus datang menyerahkan diri. Don't do anything to anyone. Ide yang sangat konyol akan digunakan untuk bisa membunuh pemimpin sel tidur. Jagadis akan menaruh chip di tubuhnya agar bisa dilacak keberadaannya oleh polisi. Veteran tentara diminta bantuan membuat bom. Ketika Jagadis bertemu pemimpin sel tidur, bom harus segera diledakkan. Aku ingin kepala pimpinan sel tidur itu meledak bersamaku, sehingga sel tidur tidak akan mendapat perintah apapun lagi. Ini seperti serangan bunuh diri, ucapnya getir. It's like a suicide attack. Jagadis akan melakukan bom bunuh diri untuk melenyapkan pimpinan sel tidur itu. Bukan hanya teroris yang berani melakukan bom bunuh diri, tapi tentara juga bisa. Kepada Balaji, Jagadis berpesan agar menjaga keluarganya setelah dirinya mati. Jagadis juga terpaksa membatalkan pertunangannya dengan Nisha. Dia tidak ingin gadis cantik itu lebih terluka lagi nantinya. Keesokan harinya, Jagadis sudah bersiap menemui Jamal. Dia dituntun melalui sambungan telepon oleh Jamal untuk bertemu. Kendaraan disiapkan. Jagadis hanya bisa mengikuti perintah tersebut. Gonta-ganti mobil sesuai arahan Jamal dilakukan. Pertemuan keduanya dilakukan di tengah laut. Tangan Jagadis di borgol. Ternyata Jagadis sudah dijebak. Dia tidak menyadari jika setiap mobil yang digunakan sudah diletakkan bom. Namun, bom tersebut tidak akan diledakkan. Rencana Jamal adanya bom akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Tentu saja polisi kemudian mencari tahu siapa dalam bom tersebut. Rekaman CCTV bisa menunjukkan bahwa mobil-mobil itu diparkir oleh Jagadis. Sementara Jagadis akan dibunuh sebelum tertangkap polisi dan nama baiknya hancur. 12 sel tidur yang sudah ditembak tim Jagadis akan diklaim sebagai kerja tim sekretaris bersama Pertahanan Negara India. Tentu saja, sekretaris tersebut akan menikmati hasilnya, bisa menjadi Menteri Pertahanan berikutnya. Sedangkan nasib Jagadis akan dicap sebagai agen ganda. Tujuan besarnya, sel tidur yang selama ini tidak pernah bisa menembus tentara India akan dengan mudah disusupi. Sehingga berbagai kepentingan teroris lebih mudah dicapai. Hanya di tentara, teroris tidak memiliki jaringan. Mendengar itu, Jagadis sangat terkejut. Dia tidak menyangka rencana teroris begitu jauh dan matang. Rencana Jagadis sendiri untuk bunuh diri tidak boleh terjadi. Jika dia mati, maka negara akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, dia harus melarikan diri. Padahal rencana Jagadis sebenarnya juga berjalan lancar. Temannya sudah berhasil menaruh bom di kapal tempat pertemuan. Apabila meledak, pimpinan sel tidur dan dirinya akan mati di tempat. Namun, bahayanya orang jahat di dalam negara akan menjadi menteri. Jagadis memutar otak, sementara Jamal terus memukulinya. Tangan dan kaki Jaga sudah patah, dia tidak berdaya, tak bisa melawan. Solusi ditemukan. Jagadis memprovokasi Jamal agar mau melepaskan borgol. Apa yang harus ditakutkan lagi dari tentara yang tangan dan kakinya sudah patah? Jamal tidak ingin hilang wibawa. Egonya terluka karena dianggap takut. Borgol Jaga pun dibuka. Jamal terus memukul Jagadis hingga berdarah. Tiba-tiba, Jagadis memperbaiki sendiri tangan dan kakinya yang patah. Kini dia bisa berdiri tegak. Duel seimbang terjadi. Baku hantam yang cukup sengit. Hingga pada sebuah momentum, Jagadis berhasil menodongkan pistol ke Jamal. Anak buah Jamal tak bisa berbuat apa-apa. Jagadis yang menyadari adanya bom yang sudah ditanam temannya langsung membawa Jamal pergi menjauh. Namun, Jamal tidak takut mati. Teror akan tetap berjalan. Pasukan sel tidur miliknya yang berada di atas kapal bisa diandalkan untuk melanjutkan misi. Kali ini, Jamal yang salah perhitungan. Dalam hitungan detik, dia melihat kapal yang ditempati sel tidur itu meledak.
Hal itu tentu saja membuatnya sangat kaget. Belum menyadari apa yang terjadi, Jamal ditembak oleh Jagadis hingga mayatnya terpental ke tengah laut. Malam harinya, Jagadis menemui Sekretaris Pertahanan Negara. Dialah pejabat yang menjadi dalang terorisme. Seperti sebelumnya juga, Jagadis memberikan pilihan agar dia bunuh diri. Dan sekali lagi, hal itu pun terjadi. Akhirnya ancaman sel tidur berhasil dilenyapkan. Kota Mumbai aman karena jasa tentara yang tak pernah dipublikasikan. Temannya dari kepolisian memberikan banyak pujian untuk sang pahlawan. Masa liburan sudah tuntas. Jagadis harus kembali bertugas. Hubungannya dengan Nisha juga tak lagi memanas. Sebuah akhir film yang membuat penonton puas. Sekian dulu ya, sampai bertemu dalam alur cerita film selanjutnya.